أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Tamsir An-Nafli. So teman-teman, seperti biasa, apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, diberikan kelancaran dan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperlancar dalam pekerjaannya, dan diberikan petunjuk dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap tugasnya, dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang masih terbaring sakit, saya doakan semoga teman-teman cepat pulih kembali agar bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas teman-teman seperti biasa. Kemudian teman-teman bisa melakukan apapun yang teman-teman inginkan, asalkan tidak keluar dari jalur-jalur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. So teman-teman, pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas salah satu surat dalam Al-Quran. Oke teman-teman, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu surat dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu kita akan menafsirkan menurut tafsir dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi kita akan membaca suratnya lebih awal, kemudian kita akan menafsirkan satu persatu ayatnya menurut dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Oke teman-teman, maka dari situ teman-teman saya mohon kepada teman-teman jangan di skip videonya teman-teman, biar lebih seru, biar lebih disimak videonya agar teman-teman lebih paham terkait pembahasan pada video ini. Ketika teman-teman skip videonya atau melewati videonya, nanti ada kejanggalan atau ketidakpahaman terkait pembahasan. Jadi ketika teman-teman simak dari awal sampai akhir videonya, insya Allah teman-teman bakal paham terkait pembahasan pada video ini. Makanya teman-teman perlu simak terus, jangan di skip videonya, karena ini pembahasan mengenai Al-Quran. Ketika kita salah menafsirkan, ketika salah pemahaman, maka nanti ada kejanggalan, ada kesalahpahaman antara kita teman-teman. So teman-teman, simak terus videonya ya. Oke, jadi sebelum masuk kepada pembahasannya seperti biasa ya teman-teman, saya akan membuka dengan membacakan surat dalam Al-Qur'annya lebih awal. Oke, langsung saja teman-teman, simak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Ayat yang pertama dan yang kedua. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat 1 dan 2, dalam ayat ini Allah memerintahkan apa yang harus dilakukan Nabi Muhammad saat pembebasan Mekah, yaitu apabila ia telah melihat pertolongan terhadap agamanya telah tiba dengan kekalahan orang-orang musyrik dan kemenangan di pihak Nabi, dan melihat pula orang-orang masuk agama Allah beramai-ramai dan berduyun-duyun, bukan perseorangan sebagaimana halnya pada permulaan dakwah,
Orang-orang Arab berkata, manakala Muhammad menang atas penduduk Mekah yang mana Allah telah selamatkan mereka dari pasukan bergaza, maka kalian tidak berdaya melawannya. Akhirnya mereka masuk Islam berduyun-duyun, berkelompok-kelompok, dan satu kelompok 40 orang. Ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Menurut tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, bila yang demikian itu telah terjadi, Nabi diperintahkan untuk mengagungkan dan mensucikan Tuhannya dari hal-hal yang tidak layak baginya, seperti menganggap terlambat datangnya pertolongan dan mengira bahwa Tuhan tidak menepati janjinya menolong Nabi atas orang-orang kafir. Mensucikan Allah hendaknya dengan memujinya atas nikmat-nikmat yang dianugerahkannya dan mensyukuri segala kebaikan yang telah dilimpahkannya dan menganjungnya dengan sepantasnya. Bila Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana memberi kesempatan orang-orang kafir, bukanlah berarti Dia telah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beramal baik. Kemudian Nabi Muhammad dianjurkan untuk meminta ampun kepada Allah untuk dirinya dan sahabat-sahabatnya yang telah memperlihatkan kesedihan dan keputusan mereka karena merasa pertolongan Allah terlambat datangnya. Bertobat dari keluh kesah adalah dengan mempercayai penuh dan akan janji-janji Allah dan membersihkan jiwa dari pemikiran yang bukan-bukan bila menghadapi kesulitan. Hal ini walaupun berat untuk jiwa manusia biasa, tetapi ringan untuk Nabi Muhammad sebagai insan kamil, manusia sempurna. Oleh sebab itu, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW memohon ampunnya. Keadaan ini terjadi pula pada para sahabat yang memiliki jiwa yang sempurna dan menerima tobat mereka. Karena Allah selalu menerima tobat hamba-hambanya. Allah mendidik hamba-hambanya melalui bermacam-macam cobaan, dan bila merasa tidak sanggup menghadapinya, harus memohon bantuannya serta yakin akan datangnya bantuan itu. Bila ia selalu melakukan demikian, niscaya menjadi kuat dan sempurnalah jiwanya. Maksudnya bila pertolongan telah tiba dan telah mencapai kemenangan serta manusia berbondong-bondong masuk Islam, hilanglah ketakutan dan hendaklah Nabi SAW bertasbih, menyucikan Tuhannya untuk mensyukurinya, serta membersihkan jiwa dari pemikiran-pemikiran yang terjadi pada masa kesulitan. Dengan demikian keluh kesah dan rasa kecewa tidak lagi akan mempengaruhi jiwa orang-orang ikhlas selagi mereka memiliki keikhlasan dan berada dalam persesuaian kata dan cinta sesama, cinta sama cinta. Dengan turunnya surat An-Nasr ini, Nabi memahami bahwa tugas risalahnya telah selesai dan selanjutnya ia hanya menunggu panggilan pulang ke rahmat Allah. Ibnu Abbas berkata ketika turun ayat Ijaza Nasrullah wal Fath, Rasulullah SAW memanggil Fatimah lalu berkata, kematian diriku sudah dekat. Fatimah pun menangis. Rasulullah SAW berkata, jangan menangis, karena kamu adalah anggota pertama dari keluargaku yang menyusulku. Fatimah pun tertawa bahagia mendengarkannya. Para istri Nabi SAW melihat hal itu berkata, wahai Fatimah, kami melihatmu menangis lalu tertawa. Fatimah berkata, Rasulullah SAW memberitahuku bahwa kematian dirinya telah dekat. Maka aku menangis, namun beliau mengatakan, jangan menangis, karena kamu adalah anggota pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Maka aku pun tertawa bahagia. Riwayat Al-Darimi. Ibnu Umar berkata, surah ini turun di Mina ketika Nabi mengajarkan haji wada. Sesudah itu turun firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Al-Maidah ayat 3. Nabi hidup hanya 80 hari setelah turun ayat ini. Kemudian setelah itu turun ayat kalalah, dan Nabi hidup sesudahnya 50 hari setelah itu turun ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. At-Taubah ayat 128.
Maka dari itu Nabi SAW hidup sesudahnya 35 hari. Kemudian turun firman Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Al-Baqarah ayat 281. Maka Nabi SAW hidup sesudahnya hanya 21 hari saja. So teman-teman, ketika kita baca kembali surat An-Nasr ayat 1 sampai 3, ketika kita mendalami, ini adalah sebuah proses sejarah yang ada pada zaman dahulu, yang memberikan kita pelajaran pada hari ini juga, di mana ketika perjuangan Nabi SAW pada perang Gaza, itu banyak sekali cobaan-cobaan yang dilalui oleh Nabi SAW dan pasukannya. Tetapi Nabi SAW telah terus semangat, tidak pantang untuk menyerah, tidak pantang untuk mundur. Demi apa teman-teman? Demi untuk berdakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu teman-teman, ayat 2 dan ayat 3 ini teman-teman, kita perlu mengambil banyak pelajaran teman-teman. Kita tidak boleh memikirkan bahwa ketika kita berada dalam suatu masalah, Allah tidak menolong kita teman-teman. Allah selalu menguatkan, Allah selalu memberikan motivasi kepada Nabi Muhammad SAW untuk selalu tetap semangat. Ada pertolonganku ketika nanti kamu sudah tidak mampu untuk melawan mereka, akan kuberikan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala pengen melihat kemampuan dari Nabi SAW dalam berdakwanya. Maka teman-teman, ketika kita melihat dan membaca tafsir dari surat An-Nasr ayat 3 tadi telah jelas, ini adalah sebuah perjalanan ketika zaman dahulu, di mana zaman peperangan Gaza itu teman-teman, banyak sekali cobaan-cobaan dan tantangan yang dilalui oleh Nabi. Tetapi Nabi tidak pernah untuk menyerah teman-teman. Nabi terus berjuang teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, perlu kita mengambil motivasi-motivasi, perlu mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga dari kisah-kisah ini teman-teman. Oke teman-teman, so teman-teman, mungkin cukup pembahasan pada video kali ini teman-teman. Saya mengingatkan kembali lagi teman-teman, saya adalah manusia biasa, individual yang belum sempurna dan belum baik. Mungkin teman-teman lebih baik daripada saya di mata Allah. Cuman saya berusaha untuk menyampaikan apa yang saya tahu kepada teman-teman. Kita sama-sama berbagi ilmu teman-teman. Maka dari itu teman-teman, ketika ada saran dan masukan dari teman-teman terkait dengan video pembahasan kali ini, mungkin ada kejanggalan atau pada pembahasan video kali ini, pada tafsir yang saya jelaskan atau pada pendapat yang saya masukkan dalam ayat tersebut tidak sesuai dengan pemahaman atau tidak sesuai dengan pendapat dari teman-teman, saya mohon teman-teman berikan pendapat dan masukan teman-teman atau saran terbaik teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video pembahasan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata, kalimat yang membuat perasaan teman-teman tersinggung. Saya hanyalah manusia biasa, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari dalam diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.